Pernah nggak sih Anda ngerasa pusing banget waktu lihat daftar angka yang panjang dan kelihatan, ya nggak ada artinya sama sekali? Nah, di penjelasan kali ini, kita bakal mengubah tumpukan data mentah yang bikin pusing itu jadi wawasan visual yang super jernih. Oke, ini dia rute perjalanan kita. Kita bakal mulai dengan menjinakkan data, lalu membedah anatomi diagramnya, coba bikin diagram pertama kita, membandingkannya dengan data dunia nyata, dan terakhir ngomongin soal pencilan atau outlier. Kita mulai dari yang pertama nih, menjinakkan data yang berantakan, alias mencari sinyal di tengah kebisingan. Jujur aja, data mentah itu ibarat potongan puzzle yang belum disusun. Nggak terlalu berguna kalau cuma dilihat sekilas. Ini bawa kita ke satu pertanyaan besar. Gimana caranya sih kita bisa mendeskripsikan seluruh populasi lengkap dengan segala keragamannya cuma pakai satu gambar sederhana? Jawabannya ada di sini. Kenalkan, box and whisker plot atau diagram kotak garis. Ini benar-benar alat pamungkas buat ngerangkum data yang paling berantakan sekalipun, cuma di atas satu garis bilangan. Diagram ini tuh nggak peduli seberapa acak angka-angka Anda, dia bakal merapikannya jadi cerita visual yang elegan tentang gimana data tersebut sebenarnya tersebar. Lanjut ke bagian 2, anatomi diagram. Mari kita bongkar apa saja sih isi di balik angka-angkanya? Kalau ada satu hal yang harus banget Anda ingat dari keseluruhan anatomi ini, itu adalah angka ajaib 5. Betul banget, visual ini cuma dibangun dari ringkasan 5 angka. Nilai terkecil, nilai terbesar, median, dan 2 kuartil. Begitu Anda paham 5 titik ini, Anda udah pegang kendali penuh. Nggak perlu lagi tuh ngafalin ratusan data mentah satu persatu. Nah, ngomong-ngomong soal kuartil, kata ini emang kadang kedengeran berat secara matematis ya. Tapi tenang, bayangin aja Anda punya pita kertas panjang yang isinya urutan data Anda. Kalau pita itu dilipat pas di tengah, Anda dapat median. Terus, ambil setengah lipatan tadi dan lipat lagi jadi 2. Udah deh, kuartil itu pada dasarnya cuma titik-titik penanda yang ngebagi data Anda jadi 4 kelompok yang sama besar. Masing-masing nampung 25% dari total populasi. Simpel kan? Oke, anatomi udah paham. Di bagian ketiga ini, saatnya kita sing-singkan lengan baju dan bangun diagram pertama kita. Kita kerjakan langkah demi langkah. Untuk bikin diagram ini, kita cuma butuh 3 langkah gampang kok. Pertama, kita urutin dulu datanya. Terus, kita siapin garis bilangannya. Dan terakhir, tinggal gambar kotak dan tarik garis tepinya. Udah gitu aja. Mari kita coba terapin pakai data usia atlet basket kursi roda wanita AS tahun 2008. Setelah diurutkan, kita tarik 5 angka kuncinya. Nilai terkecilnya 18, kuartil pertama 23, median ada di 25, kuartil ketiga 29, dan nilai tertingginya 30. Tinggal plot titik-titik ini, gambar kotak sentral untuk membungkus 50% data inti, lalu tarik garis atau whiskersnya ke ujung-ujung nilai ekstrim. Dan, boom! Kelihatan banget kan sekarang visualisasi populasinya dengan super jernih. Sekarang kita masuk ke bagian 4, membandingkan data dunia nyata. Disinilah letak kekuatan analitis yang sesungguhnya dari diagram paralel ini. Coba deh lihat perbandingan harga di 2 toko papan selancar ini. Kalau Anda disuruh milih, toko mana sih yang harga barangnya lebih bisa ditebak? Lihat toko A, kotak dan garisnya panjang banget, merentang dari 200 sampai 800 dolar. Sementara toko B, kotaknya pendek, ngumpul padat di rentang 250 sampai 400 dolar. Kotak yang panjang itu artinya harga di toko A sangat tersebar dan bervariasi. Jadi, secara visual aja udah langsung ketahuan kalau harga di toko B jauh lebih konsisten. Konsep ini juga seru banget loh kalau dipakai buat ngecek nilai ujian. Di atas kertas, mungkin median nilai kelas Anda dan kelas teman Anda kelihatan sama. Tapi, begitu lihat diagramnya, kotak yang lebih panjang di kelas teman Anda itu langsung ngebongkar rahasia. Variabilitas performa di kelas mereka tuh jauh lebih tinggi. Intinya, kotak di diagram ini tuh nggak pernah bohong soal konsistensi suatu data. Dan tahu nggak, kita bahkan bisa pakai alat visual ini buat nganalisis populasi raksasa. Misalnya nih, pas ngebandingin demografi usia di 2 daerah bertetangga di Florida, Collier dan Henry. Cuma dengan menjejerkan 2 diagram ini secara berdampingan, perencana kota bisa langsung nangkep perbedaan kondisi sosial di sana. Kayak daerah mana yang lebih banyak dihuni keluarga dengan anak kecil, atau daerah mana yang anggota keluarganya lebih sedikit per rumah tangga. Semuanya langsung kelihatan seketika, cuma dari pergeseran letak kotak di atas garis bilangan. Sepowerful itu. Masuk ke bagian kelima, menangani pencilan, alias apa yang terjadi kalau ada data yang menolak buat ngikutin aturan. Mari kita main detektif sebentar. Coba perhatikan tabel kalori yang terbakar per jam ini. Ada bowling 177 kalori, memancing 207, memotong rumput 325.
Semuanya masih masuk akal ya, kumpul rapi di kisaran 100-300-an. Tapi tunggu, coba perhatikan satu data yang di bawah. Yap, balap sepeda. Angkanya melonjak gila-gilaan ke 944 kalori. Kalau dibandingin sama aktivitas lain, ini tuh anomali statistik yang luar biasa masif. Inilah yang kita sebut sebagai pencilan ekstrim atau outlier. Terus, apa masalahnya kalau ada pencilan? Nah, poin krusialnya begini. Kalau data yang nyeleneh ini dibiarkan masuk begitu saja ke dalam dataset, dia bakal meregangkan garis whisker Anda sampai panjang banget ke satu sisi. Akibatnya, diagram tersebut sepenuhnya bakalan ngasih gambaran yang salah tentang gimana sih sisa data normal di pertengahan Anda sebenarnya tersebar. Makanya, insting statistik yang bagus itu adalah tahu kapan harus mengenali dan menangani outlier ini. Setelah kita bareng-bareng berhasil memecahkan misteri angka yang berantakan, saya mau ninggalin satu pemikiran provokatif buat Anda. Kedepannya, pemahaman soal literasi visual ini pasti bakal ngubah cara Anda mengevaluasi informasi sehari-hari. Pas Anda baca studi ilmiah atau laporan berita terbaru, apakah Anda masih bakal nelan mentah-mentah angka rata-ratanya? Atau Anda bakal mulai ngebayangin diagram kotak garis ini di kepala buat benar-benar nyari tahu sebaran datanya? Teruslah kritis menggali informasi, dan sampai jumpa di pembahasan kita selanjutnya.